Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pemanfaatan Media ICT sebagai Sumber Belajar dengan anggota saya sendiri yaitu Aisyah, kemudian Rida Selvia dan Yuli. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian media ICT. Media pembelajaran ICT secara harfiah, media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata yang medium yang artinya perantara atau pengantar. Media merupakan tempat dari pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran penerima pesan tersebut. Dan Information and Communication Technologies atau ICT atau teknologi informasi komunikasi adalah berbagai aspek yang melibatkan teknologi, rekayasa, dan teknik pengelolaan yang digunakan dalam pengendalian dan pemrosesan informasi serta penggunaannya. Hubungan komputer dengan manusia dan hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Media pembelajaran berbasis ICT merupakan perantara penyampaian sumber belajar yang mengandung materi instruksional berbentuk teknologi informasi dan komunikasi. Media ini adalah sarana penyebaran informasi yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, sistem jaringan dan infrastruktur komputer maupun telekomunikasi agar data dapat disebar dan diakses secara global. Kemudian ada macam-macam media ICT. Yang pertama ada teknologi komputer. Penggunaannya dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya program komputer assisted learning, konferensi komputer, dan multimedia. Jenis pembelajaran ini memanfaatkan seluruh kemampuan komputer seperti teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi. Kemudian yang kedua ada teknologi multimedia. Yang termasuk ke dalam teknologi multimedia adalah kamera digital, kamera video, pemutar suara, pemutar video, dan masih banyak lagi. Pembelajaran ini sering diartikan sebagai gabungan dari banyak media untuk menghasilkan suatu karya berbentuk video maupun audio. Yang ketiga ada teknologi komunikasi. Contohnya adalah Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Teknologi komunikasi baru tersebut juga turut berperan menjadi alat pembelajaran interaktif bagi guru dan siswa. Pemberian tugas berupa video maupun audio bisa memanfaatkan media sosial seperti YouTube dan Instagram untuk menunjang kemampuan kreativitas para siswa. Yang keempat ada teknologi jaringan komputer. Teknologi ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Contoh perangkat keras yakni LAN, internet, WiFi, dan lain-lain. Sedangkan perangkat lunak atau aplikasi jaringannya yaitu web, email, Java, PHP, dan aplikasi basis data lainnya. Kemudian ada pemanfaatan ICT sebagai sumber belajar. Menurut Mulyasa bahwa sumber belajar dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan-kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Media ICT sebagai sumber belajar memiliki manfaat untuk mendukung proses pembelajaran yang dipercaya dapat yang pertama meningkatkan kualitas pembelajaran,
Yang kedua, memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga, mengurangi biaya pendidikan. Yang keempat, menjawab keharusan berpartisipasi dalam ICT. Dan yang kelima, mengembangkan keterampilan ICT yang diperlukan siswa ketika bekerja dan dalam kehidupannya nanti. Selanjutnya, macam-macam program aplikasi ICT dalam pembelajaran MI atau SD. Yang pertama ada program Flash Player. Flash Player adalah perangkat lunak yang memungkinkan kemampuan data tampilan dan streaming di browser atau web. Flash Player digunakan untuk mengeksekusi file multimedia dalam Shockwave Flash Format atau SWF. File-file ini dibuat menggunakan Adobe Flash Framer dan alat perangkat lunak lain yang didukung. Flash Player pada awalnya dikembangkan oleh Macromedia Corporation dan Flash Player dirancang untuk menjalankan dan memainkan data multimedia dan internet yang kaya dalam browser web. Ini dapat diintegrasikan ke dalam sebagian besar browser secara default, memungkinkan tampilan situs web, aplikasi atau data yang sebagian besar dibuat dalam SWF dan format file lainnya. Flash Player mendukung hampir semua format dan teknologi grafis dan audio kelas atas. Ini mendukung dan mengoperasikan vektor dan grafik raster, animasi 3D atau 2D, kodek video berkualitas HD, kodek audio speak dan banyak lainnya. Flash Player juga menyediakan layanan perlindungan konten untuk streaming data, video sesuai permintaan, dan model pengiriman multimedia lainnya melalui internet. Kemudian diakuisisi oleh Adobe System. Flash Player juga dikenal sebagai Adobe Flash Player. Cara mengaktifkan Adobe Flash Player di Google Chrome. Yang pertama, langkahnya pada browser Google Chrome Anda ketik 2 Chrome /2 setting /konten. Untuk langkah kedua yaitu pada layar konten setting, cari Flash lalu klik seperti contoh gambar yang berikut ini. Langkah yang ketiga yaitu pilih Allow Sites to Run Flash atau izinkan situs menjalankan Flash. Macam-macam program aplikasi PCT dan pembelajaran tingkat SD selanjutnya yaitu ada aplikasi Quran Flash. Aplikasi Quran Flash merupakan software yang bersifat dengan tampilan flash yang ringan dan fitur yang lengkap. Aplikasi berukuran 59 MB ini mampu menyajikan 114 surat Al-Quran dengan lengkap. Selain itu, Quran Flash juga dilengkapi dengan tanda baca atau tajwid sehingga memudahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Aplikasi ini juga bersifat portable, kita tidak perlu menginstalnya dari kapanpun dan di komputer manapun kita bisa membukanya dengan mudah. Tampilan dan cara mengoperasikan Al-Quran Flash. Tampilannya aplikasi cukup durasi pendek, hadir dengan 3 bahasa, Inggris, Arab, dan Prancis. Pada menu More Masjid terdapat 17 mushaf. Pada menu Skin terdapat fitur background yang dapat dipilih sesuai hati. Interface Lens untuk pilihan bahasa, menu surat tampilan dengan ikon Masjid Nabawi untuk surat Mandani dan ikon Ka'bah untuk surat Makki. Juga tersedia fitur pencarian untuk menulis dan terdapat 20 mukari lebih. Dapat mendengarnya untuk membaca riwayat qiraat dan juga 5 bahasa dan dapat membaca per ayat. Ketika kursor diarahkan pada ayat lalu klik, maka akan muncul menu copy, Postmax, list dan transliterasi, terjemahan dan tafsir. Selain itu juga ada fitur highlight dengan pilihan 5 warna. Pada sudut bawah ada tombol tafsir, maka akan muncul jendela dengan menu tafsir, translation, dan translation. Pada menu tafsir terdapat 15 tafsiran yang dapat
Kemudian saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu macam-macam program aplikasi ICT dalam pembelajaran MI atau SI. Yang pertama yaitu program Al-Quran in Word. Al-Quran in Word adalah suatu aplikasi yang memiliki fungsi utama untuk menuliskan ayat Al-Quran ke dalam Microsoft Word. Aplikasi ini akan sangat berguna bagi para pengampu jenjang pendidikan Islam, terutama bagi para pengajar yang saat ini ketika mengajar tidak hanya dituntut untuk bisa berceramah saja, tetapi harus menguasai teknologi Office yang ada di laptop atau komputer. Setelah diinstal, maka pada Microsoft Word akan muncul tab Al-Quran Kemenak. Pada dokumen menandakan bahwa add in Al-Quran Kemenak sudah terpasang di Microsoft Word seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya itu cara mengoperasikan aplikasi Al-Quran in Word. Mode yang ketiga yaitu mode ayat. Kelompok mode ayat terdiri dari 6 perintah: tanda kurung, baris baru, nomor ayat, selang-seling, surah ayat, dan ukuran font, yaitu yang pertama, tanda kurung. Jika diaktifkan diklik, akan memberikan tanda kurung pada ayat yang ditampilkan. Selanjutnya itu baris baru. Jika diaktifkan diklik, akan mengganti baris pada setiap ayat jika yang ditampilkan lebih dari satu ayat. Yang selanjutnya yaitu nomor ayat. Jika diaktifkan diklik, akan menambahkan nomor ayat selang-seling. Jika diaktifkan diklik, akan menampilkan ayat Al-Quran dan terjemahannya secara selang-seling dengan baris baru. Surah ayat jika diaktifkan atau diklik, akan menambahkan informasi nama surah dan nomor ayat yang diaktifkan, dan ukuran mengubah ukuran font teks ayat Al-Quran. Selanjutnya yang kedua, program perhitungan zakat. Aplikasi perhitungan zakat salah satunya adalah aplikasi Kitabisa. Platform online ini dikenal sebagai saluran penggalangan dana bagi masyarakat Indonesia. Namun aplikasi ini juga memiliki fitur kalkulator zakat untuk menghitung besaran zakat yang harus dibayar. Cara mudah cukup buka aplikasi Kitabisa atau situs web kitabisa.com. Kemudian pilih menu zakat, kalkulator, pilih jenis zakat yang ingin dibayarkan, apakah zakat mal, zakat profesi, atau zakat fitrah. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan tentang program aplikasi dalam pembelajaran MI atau SD. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.